Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 1 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Melepaskan untuk Mendapatkan. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 2 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman Allah yang setiap hari kami pelajari, yang menuntun, yang membimbing sehingga hidup kami makin baik, makin benar, menjauhi dosa dan hidup di dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, melepaskan untuk mendapatkan. Ayat 5 dan ke-6 dalam Filipi pasal kedua, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran seperti perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang milik yang harus dipertahankan, maka kita tahu dengan jelas setiap barang-barang yang kita miliki, kita perlu memiliki akta tertulis di notaris, dan kita juga memiliki bukti-bukti penguat sebagai kepemilikan yang sudah menjadi kepunyaan kita. Baik itu kendaraan, baik itu rumah, baik itu juga segala sesuatu yang kita jaga dengan baik. Bahkan kalau kita perhatikan baik-baik, tatkala kita membawa anak-anak kita, kalau kita ingat ada beberapa orang tua karena khawatir anaknya itu hilang, tatkala di kerumunan, di mall, di tempat keramaian, sekalipun tetap dijaga, yang namanya anak bisa berlari kemana, dia selalu sisipkan name tag di anak tersebut, kemudian ada nama anak itu, kemudian ada nama orang tuanya, ada nomor handphonenya. Mengapa itu dilakukan? Itu semata-mata jikalau anak itu kemudian lepas daripada perhatian orang tua, dari genggaman orang tua, kalau ada orang yang menemukan, maka tinggal melihat name tag yang ditempelkan pada bagian baju daripada anak tersebut. Ini adalah sebuah tindakan kreatif supaya yang hilang itu bisa dikembalikan. Demikian juga mungkin dengan koper-koper selama kita perjalanan ke luar negeri, biasanya kita akan cantumkan nama kita, mungkin handphone tidak. Tetapi saya suka melakukan sebuah kebiasaan, bahkan nomor handphone saya pun saya cantumkan dengan spidol permanen, supaya kalau terjadi apa-apa kita berharap ada orang yang mengembalikan, atau ada orang-orang niat baik yang ingin mengembalikan juga mengalami kebingungan, ini barang milik siapa, maka akan dikembalikan kepada kita. Sifat manusia adalah memiliki, bahkan dikatakan sifat manusia itu suka menumpuk barang-barang. Kalau kita perhatikan baik-baik di rumah kita masing-masing, sahabat seperjalanan, mari kita lihat berapa banyak barang yang kita sudah tidak butuhkan namun ada di dalam rumah kita. Kita mau bagikan, sayang tidak dibagikan, kemudian menjadi barang rongsokan yang lama-lama tentu barang-barang tersebut akan berkarat kalau dia terdiri dari unsur besi, kemudian akan lapu kalau mungkin terdiri dari unsur katakanlah bahan-bahan lain, kain ataupun kemudian kulit bisa mengeras, bahkan sepatu-sepatu itu juga bisa mengeras, yang kemudian pada akhirnya juga tidak dipakai. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sifat manusia adalah mendapatkan, memiliki, dan menumpuk. Sadar atau tidak sadar, sebagaimana penjelasan yang dijelaskan tadi, kebiasaan itu ada pada diri kita masing-masing. Bagaimana untuk melepaskan? Kalau kita melihat bahwa melepaskan untuk mendapatkan adalah sesuatu yang aneh mungkin bagi nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Manusia itu punya prinsip mendapatkan untuk mendapatkan yang lebih baik. Tetapi yang namanya melepaskan adalah perkara yang tidak masuk dalam hitungan. Tetapi itu yang dilakukan oleh Kristus. Kristus melepaskan, mengosongkan dirinya, walaupun dalam rupa Allah, mengosongkan dirinya, menjadi milik, sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak menganggap apa yang menjadi milik dari diri dianya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melepaskannya dengan satu alasan, untuk menebus seluruh dosa kita, dalam rangka mengasihi dan mencintai kita. Dalam sebuah mimpi bahwa akan adanya sebuah siksaan kekal, ada penderitaan yang berat dan besar yang akan dialami oleh manusia. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, milik keilahiannya sebagai milik yang harus dipertahankan, tidak dilakukannya. Datang menjadi manusia untuk mencintai kita, menebus kita, terlahir, mati, mengalami sengsara, penghinaan, pemukulan, bahkan kemudian segala macam olok-olok
yang pada akhirnya juga badan yang kemudian dipecut oleh berbagai macam cara untuk mengalami penderitaan yang terhebat itu sudah dialami oleh Yesus sampai mati di atas kayu salib. Sahabat seperjalanan, tentu ini adalah sebuah nilai yang perlu kita pelajari. Apakah kita kemudian menganut sebuah keyakinan bahwa hidup menjadi pengikut Kristus tidak hanya menikmati anugerah demi anugerah, tapi bagaimana apa yang dilakukan oleh Kristus melepaskan untuk mendapatkan, itu juga terjadi dalam setiap hidup kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, apa yang kita lepaskan? Nafsu kita. Apa yang kita lepaskan? Dosa-dosa kita. Apa yang kita lepaskan? Keserakahan kita. Secara karakter, apa yang kita lepaskan? Sifat keras kepala, sifat ingin menang sendiri. Apa yang harus kita lepaskan? Kata-kata kotor, fitnah, kejahatan yang kita lakukan. Maka kita akan diperbaharui oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang mau mengorbankan dirinya untuk kemuliaan bagi Allah. Kalau berbicara tentang salib adalah sebuah pengorbanan yang sedemikian hebat, luar biasa. Dan kita tidak perlu mengalami penyaliban seperti yang di Yesus terima, yang Yesus kemudian mengalaminya. Kita bisa melepaskan bagaimana kita mau menyalibkan seluruh dosa-dosa kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang melukai orang lain, yang mencederai orang lain, yang merugikan orang lain. Mari kita mau melepaskannya. Karena orang-orang yang mau melepaskan segala sesuatu yang firman Tuhan katakan, buat apa? Engkau menerima seluruh isi dunia ini tapi kehilangan nyawamu. Buat apa kita mendapatkan segala sesuatu namun tidak punya makna dan arti? Yang pada akhirnya apa yang kita punya itu akan diminta pertanggungjawaban. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk siapa? Apakah hanya engkau untuk menjadi kesombonganmu, untuk hawa nafsumu? Atau engkau gunakan untuk menjadi kemuliaan buat apa? Melepaskan untuk mendapatkan. Berbicara tentang waktu, kita berani memberikan seluruh waktu, melepaskan waktu-waktu kesenangan kita. Bagaimana kita menggunakannya dengan baik untuk memberkati orang lain. Melepaskan sebagian kemampuan finansial kita, minimal dalam perpuluhan yang kita berikan ke rumah Tuhan. Melepaskan juga kebiasaan hedon, membeli barang-barang yang tidak perlu, barang-barang mewah hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Lalu kita kelola keuangan kita untuk bisa memberkati orang lain, menolong anak yatim, para janda, menolong orang-orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita. Ada orang bertahan supaya mendapatkan makan, memperpanjang waktu hidupnya. Tetapi ada orang mencari makanan untuk menikmati berbagai macam makanan. Dan pada akhirnya makanan tersebut membuat sakit penyakit yang kemudian pada akhirnya membawa kematian secara perlahan-lahan karena tidak menjaga kesehatan dengan baik. Sahabat seperjalanan, kalau Yesus dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa yang kita pertahankan selama ini? Apa kita mempertahankan kebenaran, mempertahankan kudusan, mempertahankan hidup yang serupa dengan Kristus? Atau mempertahankan dosa, mempertahankan ego, mempertahankan harta benda, bahkan merebut milik orang lain, tidak hanya mempertahankan hak miliknya sendiri. Kemudian terjadilah berbagai macam pertikaian, pertengkaran, percekcokan yang saling merugikan satu dengan yang lain. Mari kita belajar untuk berani melepaskan untuk mendapatkan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.